أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد إخواني في الله أعزنا الله وإياكم. Kita masuk pada hadis yang ke-89 dari kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunnata man kana qablakum ba'an biba'in wa dhira'an bidhira'in wa shibran bishibrin hatta law dakhalu fi juhri dhab la dakhaltum fihi. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara. Qala faman idzan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut masuk bersama mereka. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud umat sebelum kita itu orang-orang Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis ini merupakan hadis yang fenomenanya sudah kita lihat di zaman kita ini. Fenomena orang Islam mengikuti tradisi orang-orang di luar Islam. Apa yang mereka lakukan kita ikuti. Apa yang mereka kerjakan kita amini dan kita teladani. Itu sudah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh, beberapa minggu yang lalu kita melihat bagaimana sebagian umat Islam masih merayakan tradisi orang-orang di luar Islam. Tradisi tahun baru itu di hampir semua negara yang ada umat Islam ya di situ. Ada sebagian umat Islam yang ikut merayakan. Dan kalau dihitung itu banyak sekali tradisi-tradisi orang-orang di luar Islam yang diikuti oleh umat Islam. Bahkan yang lebih parah, tradisi mereka itu sampai juga dimasukkan dalam urusan agama kita. Apa yang mereka lakukan kita lakukan, cuma diberi pakaian Islam. Seolah-olah Islam ini butuh masukan dari kelompok lain. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan fenomena ini sudah bisa kita saksikan, bahkan mungkin meniru tradisi itu ya kita sendiri pelakunya ya. Nanti ngadakan pesta perkawinan sudah ngikuti tradisinya orang kafir, sudah mulai. Nanti ada sesuatu ritual-ritual yang Anda cari itu dari mana, ternyata idenya orang-orang kafir itu. Tapi dimulai dengan apa? Dengan khutbah nikah ya. Ustadznya innal hamdalillah ittaqullah ittaqullah ya. Acaranya sudah disetting seperti acaranya Yahudi dan Nasara. Jadi kalamnya Ustadz ini kalam fadhi, sebelumnya ngaji, tapi settingannya sudah settingan kafir semua ya. Sampai ada acara pernikahan pakai tos-tosan. Ya Allah, iki apa yang kita mau itu ya. Tos-tosan bukan khomer, tapi diganti dengan selain khomer persis, tapi yang islami dijauhi, bahkan terkadang dibenci. Entah bencinya itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Jadi ini fenomena yang menyedihkan, dan inilah yang menyebabkan kita itu lemah. Karena kelemahan umat ini disebabkan karena kita meninggalkan ajaran kita. Kalau orang sudah mengikuti satu tradisi di luar Islam, pasti ada ajaran yang dia tinggalkan. Maka hati-hati dalam berbuat, bertindak ya. Kita jaga betul perbuatan-perbuatan kita, tindakan-tindakan kita itu dari perbuatan menyerupai orang-orang kafir. Apalagi memang niatnya seperti itu. Jadi ittiba ya, mengikuti, tapi mengikuti bukan mengikuti Nabi, mengikuti orang-orang kafir. Bahkan kita lihat bahasanya Nabi, begitu kuatnya semangat untuk mengikuti mereka, sampai mereka masuk lubang apa tadi? Biawak, melok. Tahu ini lubang binatang, mekut dia. Pokoknya wong kafir ya. Ada lihat pemuda-pemuda kita, Pak, sekali pemain bola cukur rambut dengan model tertentu, tidak perlu dihimbau, besok sudah diikuti, Pak. Sebagian orang, Pak, benci dengan jenggot ini, mengkritik, bukan mengkritik, bahkan mengolok-olok, padahal dia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika ada orang kafir pakai jenggotan dia, subhanallah ya. Itu pemain bola Messi jenggotan, melok jenggotan dia. Ajibah. Ini min ajaibiz zaman, di antara hal-hal yang mengherankan di zaman ini. Teladan yang paling mulia yang ngajak kita ke surga itu kita abaikan. Tapi yang jelas-jelas kufur kepada Allah, sami'na wa ata'na. Dan itu sekali lagi sudah disampaikan oleh Nabi Dinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ikut itu. Kalau sudah tradisinya orang kafir, tidak perlu berbusa-busa inti ngomong, melok semua. Tapi ajaran Islam pakai dalil, pakai apapun masih disanggah. La tattabi'unna sunana man kana qablakum. Maka ini informasi dari Nabi sekaligus ancaman. Jangan kalian ikuti, walaupun itu pasti terjadi. Kalian yang sudah mengerti jangan mengikuti. Mau dibilang tidak ngerti zaman, tidak ngerti apalagi, tidak ngerti modernitas, tidak ngerti apa, ya Allah, tidak apa-apa. Dibilang seperti itu tidak ada masalah, karena tidak ada nilainya ucapan seperti itu. Tidak ada nilainya sama sekali di hadapan kita, di hadapan seorang mukmin. Yang bernilai bagi dia adalah kalamullah, firman-Nya Allah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
Hadis yang ke-90 dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan, fawahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah, fa71 fil nari wa wahidatun fil jannah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, lataftariqanna ummati ala 73 firqatan, wahidatun fil jannah wa 72 fil nar." Qila ya Rasulullah, man hum? Qala al-jamaah. Nabi bersabda, orang-orang Yahudi mereka akan berpecah menjadi 71 golongan. Di dalam agama Yahudi akan berpecah dan sudah berpecah, ya. Banyak sekte, banyak kelompok, banyak aliran pemikiran. Demikian pula, ya, kata Nabi, satu kelompok di surga, yakni pada zamannya, dan 70 berada di neraka. Orang-orang Nasara berpecah menjadi 72 kelompok, 71 di neraka, 1 di surga. Dan demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, umat ini akan berpecah menjadi 73 kelompok. Wahidatun fil jannah, 1 di surga, wa 72 fil nar, 72 di neraka. Lalu ditanya, siapa ya Rasulullah kelompok yang selamat itu? Nabi menjawab, al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Jamaah itu kelompok yang bersatu di atas kebenaran. Kalimat ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat At-Tirmidzi, "Ma ana alaihi wa ashabi." Al-jamaah itu adalah kelompok yang berpegang dengan ajaranku dan ajaran para sahabat-sahabatku. Itu yang disebut jamaah. Jadi kata-kata jamaah di sini bukan kelompok-kelompok yang dibuat oleh manusia atau yang dibuat oleh sebagian kaum muslimin. Mereka bisa menjadi kelompok yang benar, bisa bukan yang benar. Rujukan benar tidaknya bukan jumlah orang-orang yang berada di kelompok tersebut, tapi rujukannya adalah seberapa dekat mereka dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka kalau ada di antara umat Islam ini orang-orang yang mengikuti tradisi orang-orang di luar Islam, maka ada segolongan umat Islam dan mereka lah orang-orang yang selamat, yang selalu ittiba, selalu ingin mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mudah-mudahan termasuk al-jamaah ini, ya. Ma ana alaihi wa ashabi. Itulah mengapa ikhwani fillah kita wajib belajar. Tapi ilmu yang dipelajari ilmu yang datang dari Nabi. Ilmu yang datang dari Nabi, bukan ilmu hasil dari pemikiran seseorang atau dari mimpi-mimpi dan khurafat. Sehingga kita bisa tahu mana ajaran Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak belajar? Kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah Rasulullah SAW, kita tidak mungkin bisa. Maka cari majlis-majlis ilmu yang mengajarkan ilmu-ilmu yang mana? Ilmu dari langit, Al-Quran dan hadis. Jika majlis tersebut mengajarkan qala Allah, qala Rasul, disampaikan dengan benar, tentu pemahaman-pemahaman Quran dan hadis juga harus merujuk kepada ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Duduk Pak di majlis tersebut.
itulah yang akan menjadikan kita sebagai muslim yang bisa mengikuti Rasulullah SAW. Dan tentunya jauhi majlis-majlis yang tidak mengajarkan Quran dan hadis, atau majlis-majlis yang membuat Anda keluar dari sini, keluar dari majlis tersebut menjadi orang yang benci dengan seluruh umat Islam. Jangan, itu juga hati-hati. Majlis isinya pengajian diajari tahdir-tahdiran, Pak. Hati-hati dengan fulan, hati-hati lo yo opo iki. Hati-hati dengan diri Anda, dengan diri saya. Selamatkan dari api neraka dengan apa? Ayo kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini penting, apalagi di zaman sekarang menuntut ilmu itu lebih wajib, Kak. Kenapa? Karena fitnahnya semakin dahsyat. Perpecahan di tengah umat ini semakin melebar dan semakin kuat. Tahun bertambah, itu keburukan semakin bertambah. Kalau orang tidak berpegang dengan ilmu yang benar, Pak, goyang dia, jatuh dia. Kita tengok bagaimana pertumbuhan aliran-aliran sesat itu tidak jauh dari waktu wafatnya Rasulullah SAW. Di zaman meninggalnya Umar bin Khattab muncul berbagai macam aliran, Pak. Kelompok yang kemudian menjadi radikal dalam pengertian yang sebenarnya bukan pengertian orang-orang kafir, ya. Kalau pengertian orang-orang kafir itu radikal itu, antum sering ke masjid sudah ditanda tanya itu, ya. Antum sudah pakai jenggot sedikit sudah oh hati-hati nih. Sudah qala Allah qala Rasul sudah diperhatikan, bukan itu. Radikal dalam pengertian Islam mereka yang melampaui batas, seperti orang-orang Khawarij. Apa bentuk radikalisme yang mereka pertontonkan? Mereka mengkafirkan orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Orang Islam berbuat dosa besar, kafir, halal dibunuh. Sehingga mereka sibuk membunuh orang Islam sendiri. Itu terjadi di zaman dulu, sudah masih zamannya salafus saleh dulu itu. Kemudian muncul kelompok Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu tidak akan terganggu dengan perbuatan dosa. Iman tidak akan berkurang dengan perbuatan dosa. Sakarepmu kamu berbuat dosa, imanmu tetap kokoh. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang satu dosa langsung kafir, yang satu dosa apapun imanmu tetap hebat. Kelompok Qadariyah yang menafikan takdir. Kemudian dibantah kelompok Jabariyah yang mengatakan manusia tidak punya kuasa, dan seterusnya terus berkembang sampai hari ini, Pak. Itu yang kebenaran dari sabda Rasulullah SAW. Itulah mengapa kemudian para ulama-ulama ahli sunnah seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan imam Syafi'i dan imam-imam yang lain kemudian menulis tentang keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa tulisan-tulisan itu muncul? Untuk membentengi umat dari pemikiran-pemikiran yang merusak mereka. Dan ini sejalan dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadis-hadis seperti ini, sebagaimana hadis dari Irbad bin Sariyah, beliau berkata, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelah aku meninggal, dia akan melihat berbagai macam pertentangan. Sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi. Zamannya Nabi belum ada, Pak, keyakinan seperti itu. Ada, muncul, langsung di-cut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, sepeninggalku kalian akan melihat berbagai macam ikhtilaf. Nabi tidak hanya menyampaikan masalah tanpa memberikan solusi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka ketika kalian melihat berbagai macam ikhtilaf di antara umat Islam, kembalilah kalian kepada jalanku dan jalan para khulafa ar-rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit erat ajaran mereka dengan gigi gerahammu. Itu cara kita selamat. Dan tidak mungkin kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak ngaji.
Maka ini menjadi pelajaran buat kita agar kita betul-betul berhati-hati dalam beragama. Beragama itu tidak melihat berapa orang yang mengikuti pemikiran ini atau ajaran ini, tapi beragama itu melihat kesesuaian ajaran-ajaran atau pemikiran tindakan itu sesuai dengan apa yang diajar oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ajaran terpampang dengan jelas, tertulis dengan jelas, Pak. Islam itu sangat gamblang. Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau telah meninggalkan ajaran agama ini sangat jelas, sangat gamblang. Lailuha kanahariha, malamnya itu seperti siangnya, terang benderang agama kita ini, Pak. Gak rumit juga cara menjalankannya, gak rumit. Sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka belajar itu sangat-sangat penting. Dan ini juga menunjukkan tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW atau bukti-bukti kenabian beliau. Bagaimana beliau menyampaikan kabar-kabar yang terkait dengan masa depan yang pada saat itu belum terjadi apa yang beliau sampaikan, dan ternyata kita bisa melihat buktinya, bukti dari apa yang beliau ucapkan. Ini sekaligus menjadi bukti bahwa beliau adalah utusan Allah yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman Nabi belum ada perpecahan-perpecahan, tapi nanti kata Nabi akan ada, dan betul-betul perpecahan itu terjadi. Dan memang perpecahan itu semakin kuat dan mulai muncul ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu meninggal dunia. Ya, ibaratnya pintu penjaga agama ini Umar, beliau meninggal dunia, maka disitulah di zaman Sayyidina Utsman, di zaman Sayyidina Ali itu mulai banyak bermunculan sekte-sekte yang saya sampaikan tadi sampai hari ini ya. Sampai hari ini ya. Hari ini sekarang sebetulnya pemikirannya sama, Pak. Muncul Islam liberal, muncul Islam bla bla bla, Islam ini, Islam itu ya. Macam-macam. Yang rujukannya nanti kita lihat bukan Nabi, bukan sahabat, rujukannya ahli kalam, ahli filsafat, bahkan orang-orang kafir yang dijadikan sebagai patokan dalam memahami Quran dan hadis. Ini hadis yang ke-90. Kita masuk pada bab yang ke-36, bab tajdidu amriddin ya. Tajdid amriddin, pembaharuan terhadap urusan agama. Ikhwani fillah, tajdid yang dimaksud di sini adalah pemurnian dengan mengembalikan akidah, ibadah dan ajaran-ajaran agama sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu namanya tajdid. Jadi memurnikan apa yang sudah bercampur. Karena seperti sabda-sabda Rasulullah yang lalu, bahwa agama ini akan mengalami apa? Tantangan berupa pemikiran-pemikiran yang baru. Dan karena sifatnya agama ini akan terus tegak, Allah Azza wa Jalla menciptakan orang-orang yang terus menjaga kemurnian agama Allah, tidak akan lekang dari mereka. Maka nanti kita baca hadis, ada orang-orang yang yujaddid, yang memperbaharui, yakni memurnikan apa yang sudah bercampur, membersihkan apa yang sudah dikotorin. Itu pasti akan ada, tidak akan lepas dari manusia-manusia yang akan menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna tajdid. Tajdid bukan mengganti hukum-hukum Allah yang sudah pasti, yang sudah qat'i. Bukan mengganti, bukan merubah agar hukum-hukum Allah sesuai dengan perkembangan zaman. Itu namanya bukan tajdid, itu namanya tabdil. Dirubah. Sebagian orang merasa dirinya sebagai mujaddid,
Padahal yang dia lakukan adalah mubaddil. Dia mengganti apa yang telah dipastikan, dijelaskan, ditegaskan di dalam agama ini. Orang-orang yang mengganti, dan itu sekali lagi subhanallah sudah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama ini akan dijaga oleh orang-orang yang menjaga dari perbuatan tahrif. Perbuatan tahrif, merubah-rubah, akan dijaga oleh ulama-ulama kaum muslimin. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra. Dzikra di sini Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Ini salah satu keistimewaan dari Al-Quran. Allah pastikan tidak akan terjadi perubahan, pemalsuan terhadap Al-Quran. Tidak mungkin terjadi. Berbeda dengan kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Tidak ada jaminan Allah yang menjaga. Allah serahkan kepada manusia dan ternyata terjadi perubahan-perubahan. Al-Quran sampai detik ini dan sampai hari kiamat, saya tidak katakan insya Allah, karena Allah sudah memastikan pasti dijaga. Sampai hari kiamat tidak akan berubah, Pak. Ini bukti kemujizatan Al-Quran. Antum ke negeri mana, di situ ketemu orang Islam pegang Quran, sama dengan Al-Qurannya wong Surabaya, tak beda. Mau kemanapun. Dan setiap kali ada upaya untuk merubah Al-Quran, mengurangi isi Al-Quran, Allah singkap, Allah buka upaya-upaya buruk tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Bahkan ada orang pernah suatu ketika dia ingin ngetes betul gak Quran dijaga. Dia ambil beberapa nuskhah, cetakan Quran, cetakan kitab-kitab suci yang lain, masing-masing dirubah dan dimasukkan ke toko-toko buku, Pak. Ternyata semua toko mengembalikan Al-Quran. Mereka mengatakan ini ada perubahan, dikembalikan. Yang lain tidak dikembalikan. Dan antum lihat sampai sekarang kalau ada Quran, Pak, ya, cetakan Quran yang ada kurangnya ayatnya kurang atau apa, yang insya Allah, yaitu bukan kesengajaan ya, biasa dicetak itu pasti diketahui, Pak. Subhanallah, kita di masjid ya dapat Quran baru, ternyata ada yang kurang, itu langsung dalam beberapa hari sudah ada orang bicara, Ustaz ini Qurannya kurang, ada yang kurang ini. Dijaga betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan berhasil siapapun yang ingin merusak kemurnian Al-Quran, yang ingin melakukan tahrif terhadap Al-Quran. Ma yumkin abadan. Karena tidak mungkin, maka mereka masuk dari pintu yang lain, bukan mengacak-ngacak tentang kemurnian Al-Quran, tapi mereka masuk dari bab tafsir. Mereka ingin merusak Al-Quran melalui apa? Penafsiran terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak tahan, tidak kuat, tidak mampu merobohkan validitas, keaslian, keotentikan Al-Quran. Itu berbagai macam cara orang-orang sekuler, Pak. Kalau antum kita belajar tentang masalah ini, itu berbagai macam tulisan-tulisan dibuat oleh orang-orang kafir, orang-orang sekuler terkait dengan kemurnian Al-Quran. Mereka ingin membuat keraguan-raguan. Alhamdulillah umat Islam tidak ragu, Pak. Kecuali pengikut-pengikut mereka seperti yang katanya Nabi tadi akan mengikuti mereka, Pak. Sehingga ada sejarah orang Islam mengaku Islam tapi meragukan keautentikan Al-Quran. Yaitu tidak tergolong dari kalangan kaum muslimin. Tapi secara umum umat Islam
menerima Al-Quran, dan tidak mungkin bisa dirubah. Karena apa? Allah Azza wa Jalla telah berjanji di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian di dalam surat Fatir ayat 28 Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Mereka-mereka inilah yang akan menjaga agama Allah. Ulama-ulama yang takut kepada Allah, mereka tidak berani menyembunyikan ilmu yang diajarkan Allah kepada mereka. Dan tidak disebut ulama kalau tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Disebut ulama kalau dia memiliki rasa takut kepada Allah. Maka orang-orang berilmu, ngerti agama, ngelontok Quran dan hadisnya, tapi kemudian dia melakukan perbuatan menjual ayat-ayat Allah dengan merubah atau menyembunyikan sebagian agar dia mendapatkan kedudukan, dia bukan ulama. Mereka adalah orang-orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala, kama fa'ala al-yahud, ulama al-yahud. Mereka menutup kebenaran atau mereka menutup sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci mereka, karena sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat jelas disebutkan di dalam Taurat, di dalam Injil. Tapi sebagian orang-orang Yahudi, ulama-ulama mereka, karena khawatir kedudukan mereka tergantikan dengan kedatangan Rasulullah SAW, dan juga karena sifat hasad, karena Nabi dari kalangan Arab, kenapa bukan dari kalangan Yahudi, mereka marah. Mereka tutup kebenaran tentang Rasulullah SAW. Jadi orang menutup kebenaran, menghilangkan kebenaran bukan karena tidak tahu, Pak. Jadi antum jangan kaget kalau ada orang pintar, ngerti agama, sekolahnya S3 bahkan doktor di Saudi, ternyata nyeleweng, gak karu-karuan. Jangan kaget, itu sudah termaktub tentang orang-orang seperti ini dalam Al-Quran dan Sunnah. Bisa jadi karena dunia, tergiur dengan dunia, maka kebenaran dia tutup, dia jual dengan dunia. Atau bisa jadi karena hasad, dengki. Itu yang menjadi faktor manusia bisa menolak kebenaran. Maka tidak semua orang menolak kebenaran karena tidak tahu. Bahkan banyak orang tahu tapi dia enggan untuk menerima karena dunianya, karena jabatannya. Maka yang takut kepada Allah adalah ulama. Dan disebut ulama kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka-mereka ini, ulama itu yang betul-betul menjaga kemurnian agama, bukan justru melakukan upaya-upaya yang mengotori kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Alqamah, dari Abu Hurairah, fi ma'alam ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddid laha dinaha, rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus, yab'ats, akan mengutus atau memunculkan li hadhil ummah, di tengah-tengah umat ini, untuk umat ini, di setiap penghujung 100 tahun, orang-orang yang akan memperbarui agama mereka. Memperbarui artinya memurnikan. Maka subhanallah, antum bisa lihat, Pak, ketika mulai muncul pemalsuan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka muncul pula pembela-pembelanya, para ulama alul hadis. Muncul Imam Bukhari, Imam Muslim, orang-orang hebat, kecerdasan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka untuk menjaga agama Allah, untuk menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tersingkap mana riwayat-riwayat palsu dan mana riwayat-riwayat yang sahih.
Ketika ada orang-orang ingin merusak akidah kaum muslimin, maka Allah Azza wa Jalla hadirkan orang-orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seterusnya. Karena agama ini memang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yujaddid laha dinaha. Cuma terkadang ikhwani fillah, orang-orang seringkali mudah mengatakan dia mujaddid, dia mujaddid, dia mujaddid, ya. Itu butuh kajian, Pak. Jangan karena dia guru saya atau dia ulama yang saya sukai mujaddid, ini mujaddidnya ini, ya. Ini sekali lagi butuh kajian, butuh pengakuan bukan hanya dari 1-2 individu, tapi dari para ulama, para peneliti. Intinya apa? Kita tidak terlalu penting siapa mujaddid, tapi yang terpenting adalah agama ini tetap dijaga oleh Allah. Agama ini akan selalu dibela dan akan hadir orang-orang yang berjuang untuk memurnikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abi Bakrah, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala inna Allah tabaraka wa ta'ala sayu'ayyid hadha ad-din bi aqwamin la khalaqa lahum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menguatkan agama ini, menolong agama ini dengan kaum yang mereka tidak punya tempat di surga nanti, yakni mereka orang-orang ahli neraka, tapi mereka membela agama Islam. Allah akan berikan itu. Maka agama ini dibela oleh orang-orang yang cinta dengan Islam, ahli surga, dan orang-orang yang memang sebetulnya bukan orang Islam. La yu'ayyid. Ini hadis ikhwani fillah, asbabul wurud, latar belakang yang menyebabkan keluarnya sabda Rasulullah SAW ini terkait dengan perang Khaybar. Insyaallah ini termasuk asbabul wurudnya. Terkait dengan perang Khaybar, perang perang menghadapi orang-orang Yahudi, di mana ada satu orang yang dia berjuang mati-matian, luar biasa. Di barisan kaum muslimin dia membela Rasulullah, membela kaum muslimin. Bahkan dia mengalami luka parah, yang di tubuhnya penuh dengan luka. Dia betul-betul menjadi pejuang yang hebat, sehingga sahabat yang awalnya tidak mengetahui tentang hakikat orang ini, mereka kagum dibuatnya. Bahkan dikatakan dia termasuk penghuni surga. Kata Nabi SAW, la hiya min ahli nar. Dia termasuk penghuni neraka. Ternyata diketahui orang tersebut memang imannya sangat-sangat lemah. Entah mungkin dia berjuang karena ingin menunjukkan keberanian. Itulah yang pernah diingatkan oleh baginda Muhammad SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ada orang yang berjuang karena syaja'ah, karena keberaniannya, Pak. Orang kalau punya sifat berani, Pak, ada pertarungan dia maju. Bahkan mungkin dia berada di golongan yang benar, tapi dia berada di situ bukan karena membela kebenaran, tapi karena ingin menunjukkan keberaniannya. Bisa jadi dia bertarung untuk membela kabilahnya, karena ini kabilah saya, ini warga saya. Dia tidak peduli agamanya apa, dia masuk pokoknya. Ditanya, siapa mereka yang berjuang di jalan Allah? Man qatal litakuna kalimatullahi al-ulya. Siapa yang berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, dialah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi orang ini luar biasa. Dia menunjukkan kegigihan di medan perang. Dia bersama di barisan kaum muslimin, ternyata dimasukkan ke dalam api neraka. Para sahabat heran, kok iso? Ternyata orang ini memang tidak punya, bukan tidak punya, imannya lemah, atau dia orang munafik, atau dia orang-orang memang tidak yakin dengan kebenaran Islam, atau dia orang Islam tapi lemah imannya. Terbukti dengan apa? Ternyata matinya dia mati bunuh diri. Jadi di saat dia terluka parah, dia menusukkan dirinya, dan itulah yang menyebabkan dia masuk di dalam api neraka. Maka kemudian Nabi mengatakan, jangan kaget kalau ada di barisan kita orang-orang yang di akhirat dia termasuk ahli neraka. Jangan kaget, karena agama ini ditolong oleh siapapun, Allah yang menggerakkan mereka.
terkadang yang membela agama ini orang-orang yang nantinya di akhirat tempatnya di mana? Di neraka. Hadis ini sahih li ghairi. Kemudian ikhwani fillah, hadis yang ke-93 dari Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini babnya tentang naqdu ural Islam. yakni akan terjadi naqd, ya, terputusnya ikatan-ikatan Islam. Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunqadanna ural Islam urwatan fakullama intaqadat urwatun tasabbatha an-nasu billati taliha wa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Isnaduhu jayyid. Nabi SAW bersabda, buhul atau ikatan Islam itu akan terputus satu demi satu. Setiap kali putus satu ikatan atau buhulan, maka manusia mulai berpegang pada tali berikutnya. Dan yang pertama kali putus dari ikatan Islam adalah al-hukum, hukum. Dan yang terakhir adalah salat. Apa maknanya? Maknanya bahwa Islam ini akan kembali asing. Ajaran-ajaran Islam akan mulai ditinggalkan satu persatu, tali-talinya mulai dilepas. Orang akan meninggalkan, melepaskan tali-tali Islam. Semakin banyak orang melakukan pelanggaran dan semakin banyak orang yang merusak ikatan-ikatannya, yakni berbagai kewajiban dan perintah-perintahnya. Yang pertama kali lepas apa? Hukum, Pak. Yakni tidak diperlakukannya syariat Allah. Orang sudah tidak peduli lagi dengan hukum Islam. Dilepas hukum Islam, diganti dengan hukum yang lain. Dan yang terakhir terlepas adalah solat. Subhanallah. Sudah dilepas apa enggak dua hal ini, Pak? Sudah dilepas hukum. Bahkan kalau sekarang Anda ngomong hukum Islam, itu sudah bahaya itu, Pak. Itu sudah dicatat itu. Baru ngomong, Anda belum berbuat apa-apa. Hukum Allah, hukum Islam. Oh. Itu yang dilepas, itu sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditinggal, dilepas. Dan yang terakhir apa? Salat. Sekarang lihat berapa banyak manusia yang sudah meninggalkan salat, yang meremehkan salat. Sehingga orang, Pak, kalau ada orang salat, rajin salat, itu sudah luar biasa. Hebat, orang itu alim, kenapa rajin salat? Kalau dulu orang rajin salat biasa. Sekarang ada hal-hal yang sebetulnya tidak luar biasa jadi luar biasa. Kenapa? Karena keterasingan ajaran Islam. Orang dulu sholat berjamaah itu biasa. Ya memang sholatnya sholat berjamaah. Tapi sekarang kalau ada orang sholat berjamaah, wah, itu wong hebat iki, kayak malaikat wong iki loh. Karena sudah asing, Pak. Atau sekarang ada orang khatamkan Quran, ngatamin Quran, itu dibuat haflah, dibuat apa? Perayaan, seperti satu kejadian yang luar biasa. Padahal dulu orang biasa-biasa saja itu sudah rutin khataman Al-Quran. Sekarang jadi luar biasa. Alhamdulillah sudah khatam 2 kali. Umur berpiro 60 tahun. Alhamdulillah khatam 2 kali. Bangga dia. Ya Allah. Seharusnya kalau ente 60 tahun khatamnya berapa kali? Ya anggap mulai balik lah. Dulu seperti itu. Itu artinya apa? Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam ini awal munculnya asing. Ketika Nabi berseru menyerukan kalimat tauhid, orang-orang mengatakan ini orang sihir, ini tukang sihir, ini bawa ajaran baru, terasing, dimusuhin, diusir. Kemudian Allah
jaga agama ini semakin berkembang sehingga tidak ada yang asing dari Islam, bahkan orang berbondong-bondong masuk ke dalam ajaran Islam. Namun kata Rasulullah SAW, wa sayaudu ghariba, dan dia akan kembali asing, Pak. Seperti hadis ini, satu persatu ajaran Islam sudah mulai ditinggalkan, prinsip-prinsip Islam sudah mulai ditinggalkan. Yang terakhir nanti sholat, orang sudah tidak ada sholat, Pak. Jangankan ke masjid, sholat saja sudah tidak mau. Maka ini sebagai apa? Sebagai apa? Peringatan buat kita semua. Kita yang sudah punya anak, yang insya Allah punya cucu, maka fikirkan masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bagaimana agama mereka? Nabi sudah mengatakan, Pak, agama ini nanti akan ditinggal. Semakin banyak orang yang meninggalkan agama. Artinya kita harus semakin kuat mendidik putra-putri kita untuk berpegang teguh dengan agama Allah dan mendidik mereka untuk sabar di atas agama Allah. Berat tantangannya, Pak. Mungkin tantangan mereka dengan tantangan kita berbeda. Maka jangan remehkan pendidikan agama. Jangan remehkan tarbiyah Islamiyah. Jangan diremehkan. Jangan sampai kita ini silau dengan ilmu-ilmu duniawi sehingga lupa dengan pembinaan akidah, pembinaan iman terhadap putra-putri kita. Silau dengan ilmu-ilmu dunia, anaknya dimasukkan di sekolah-sekolah hebat, Pak. Tak peduli di situ diajarkan ilmu agama apa, tidak peduli dia. Yang penting ini sekolahnya hebat, sekolah internasional, bahasanya bahasa Inggris istimewa, Ustaz. Oke, Zain, tidak apa-apa. Mafi syai' ya akhi. Ente cari sekolah yang bagus boleh, tapi pertanyaannya, bagaimana agama anak antum di sekolah itu? Oh gampang, tak panggil guru ngaji, Ustaz, tak ngaji. Gampang. Guru ngaji tak panggil, mana? Tak cari guru yang ikhlas, tak dibayar. Ya. Tak apa-apa. Ngaji gampang. Ojo urusan dunia loh. Ledak sekolah pinter, gosoh boleh ya apa, Ustaz? Loh. Allahu Akbar, ya. Naudzubillah. Padahal yang terpenting pertama kali adalah urusan agama. Agama harus selamat, Pak. Dunia kita jaga, tapi jangan sampai mengorbankan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.